Ucapan Yogi Chen mengejutkan semua orang, mata mereka mengarah ke Yogi Chen penuh dengan tatapan kebingungan. Michelle Su juga terpana di tempat itu. Hatinya bergetar, dia berani mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Lelucon, apakah kamu adalah suaminya? Nenek keluarga Su tampaknya mendengar beberapa lelucon dan tidak bisa menahan tawanya. Tanya Michelle dan lihat apakah dia mengakui bahwa kamu adalah suaminya. Jika dia mengakuinya, aku tidak akan menanggapnya sebagai cucuku lagi. Jika dia tidak mengakuinya, keluar dari keluarga Su sekarang. Suara nenek keluarga Su merendah, mata semua orang terfokus pada Michelle Su. Ini adalah pertanyaan pilihan yang sulit, di satu sisi adalah neneknya, di sisi lain adalah suaminya. Yang mana yang akan dia pilih? Di saat semua orang sedang menunggu jawabannya, Julia Tang berjalan mendekat dan menamparkan wajah Yogi Chen. Tamparan ini begitu tiba-tiba sehingga Yogi Chen tiba-tiba terhuyung, dan wajahnya seketika langsung memerah. Bu, benar. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memutuskan sesuatu untuk putriku. Julia Tang menatap Yogi Chen dan berkata, kamu hanyalah seekor anjing yang dipelihara dari keluarga Su. Apa hak kamu untuk berbicara? Sudah menikah lebih dari 2 tahun, kamu bahkan belum memegang tangan putriku. Pengecut sepertimu ini, aku akan jadi orang pertama yang tidak mengakui kamu. Keluar dari sini. Hahaha, pengecut itu pasti ketakutan. Bisakah dia hidup tanpa keluarga Su? Cepat lihat, nantinya dia harus berlutut dan minta maaf. Semua orang berpikir bahwa Yogi Chen akan meminta maaf, tetapi kali ini mereka semua salah perhitungan. Yogi Chen tersenyum dingin, tatapannya dingin, dan Julia Tang terpaku. Ini sorot mata si pengecut ini sangat menyeramkan. Sudah lebih dari 2 tahun, tapi ini pertama kalinya dia melihat tatapan Yogi Chen seperti ini. Dia sedikit takut. Tidak masalah jika kamu tidak mengenali aku sebagai menantumu. Yogi Chen menyentuh wajahnya dan berkata, aku sudah menikah dengan putrimu selama 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, aku tidak pernah berani mengeluh. Bahkan jika aku tidak memiliki apapun, aku harus tetap bekerja keras. Tidak masalah jika kalian tidak mengingat kebaikanku, Yogi Chen berkata dengan keras. Jika kamu berpikir akulah yang membuat kamu dan Michelle Su tidak dapat mengangkat kepala mereka di depan orang lain, aku akan mengakuinya. Setelah kamu menamparku barusan, kita impas. Bukankah kamu selalu berteriak padaku untuk pergi? Ya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Selesai mengatakan itu, Yogi Chen berjalan menuju pintu. Kata-katanya mengejutkan seluruh hadirin. Siapapun tidak ada yang terpikirkan. Pengecut seperti ini berani mengatakan hal seperti itu. Itu adalah kejutan besar bagi semua orang yang hadir. Tetapi sebelum Yogi Chen mencapai pintu, Henry Su keluar dan berteriak, berhenti di tempat. Masalah barusan belum selesai. Kamu bisa pergi, tetapi kamu harus berlutut baru kamu dapat pergi. Sebelum selesai berbicara, dia melihat beberapa mobil Gold Cup minibus diparkir di pintu istana keluarga Su. Kemudian, lebih dari 20 pria kekar turun dari mobil. Masing-masing dari mereka memegang tongkat dan pipa baja di tangan mereka. Kakak Adivin, Henry Su mendorong pria menakutkan yang memapahnya dan terlatih-tatih menuju pria kekar itu. Pria kekar itu mengangguk memegang setongkat besi kecil di tangannya. Siapa yang menggertakmu? Si bodoh yang berdiri di pintu itu, kakak Adivin, patahkan kakinya. Henry Su menunjuk ke arah Yogi Chen di pintu dan berteriak. Yogi Chen melihat ke belakang dan tersenyum. Adivin Sun. Henry Su mencari bantuan. Ini Adivin Sun, ketua keamanan Barbuse, dan putra adopsi dari Albert Zhao. Sialan, jaringan kenalan Henry Su begitu luas sehingga seorang Adivin Sun pun dapat diundangnya. Adivin Sun adalah pria kejam yang terkenal. Yogi Chen akan mengalami saat-saat yang buruk kali ini. Yogi Chen, cepat lari. Michelle Su melihat bahwa Yogi Chen dalam bahaya, entah bagaimana dia pun berteriak memanggil, meskipun dia tidak pernah melihat Adivin Sun. Dia sering mendengar nama itu dari teman-temannya. Dikatakan bahwa adik Sin Sun sangat terkenal di kota Sichuan. Dia terkenal karena keberanian dan kekejamannya. Terlebih lagi, orang yang berdiri di belakangnya adalah Albert Zhao.
Siapa itu Albert Zhao? Itu adalah pemilik bar paling mewah di kota Sichuan. Dan juga seorang pria papan atas. Michelle Su menatap Adi Finsun dengan setongkat besi di tangannya. Jika Yogi Chen ditangkap olehnya, bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia akan tetap akan dipukuli. Dirinya benar-benar tidak jelas. Terkadang dirinya memandang rendah Yogi Chen. Tetapi ketika Yogi Chen dalam bahaya, dia merasa khawatir. Michelle Su, kamu segera pulang. Pada saat ini, Donnie Wei menarik Michelle Su dan berkata, buat apa kamu peduli dengan sampah ini? Untuk orang yang asalan bicara seperti dia, memang seharusnya diberi pelajaran. Tapi, sudahlah, dengarkan aku. Seandainya nanti bertengkar dan melukaimu, itu akan menjadi tidak baik. Aku berani menyakiti saudaraku. Aku telah mengumpulkan keberanianku. Adi Finsun berkata dengan marah. Henry Su sangat senang. Tanpa diduga, Adi Finsun membawa begitu banyak orang untuk membantunya bertarung melawan Yogi Chen. Adi Finsun berjarak 10 meter dari Yogi Chen. Karena langit gelap ditambah penerangan yang sedikit redup, pada saat itu dia tidak mengenali Yogi Chen. Dia membawa tongkat besi dan bergegas berjalan menuju Yogi Chen. Yogi Chen, cepat lari. Melihat Adi Finsun mendekatinya, hati Michelle Sun memerintahkan dirinya untuk berteriak. Dia melepaskan tangan Donnie Wei dan bergegas mendekati Yogi Chen, tapi dia dihentikan oleh orang-orang keluarga Sudan yang tidak membiarkannya mendekati Yogi Chen. Michelle Su menutup matanya. Dia seolah-olah sudah melihat bayangan Yogi Chen terbaring di genangan darah. Tapi yang tidak disangka adalah tongkat besi Adi Finsun itu berhenti hanya 20 cm dari kepala Yogi Chen. Yogi Chen tersenyum kepada Adi Finsun. Pada saat ini, punggung Adi Finsun basah oleh keringat dingin. Gelek, dia menelan air liur. Tongkat besi yang ada di tangannya diletakkan di bawah. Melihat Adi Finsun tidak memukulnya, Henry Su segera menghampirinya. Kak Adi Finsun, dialah yang mengintimidasiku. Henry Su berteriak, cepat pukul dia dan patahkan kakinya. Henry Su, memberi pelajaran kepada orang boleh, tapi jangan sampai membuat orang mati. Nenek keluarga Su berkata, nenek jangan khawatir, aku tahu itu. Henry Su mencibir, hari ini, Yogi Chen memukul dirinya di depan semua orang. Jika dirinya tidak membalas dendam, jangan harap ke depannya dirinya dipandang oleh orang-orang di keluarga Su. Pada saat ini, Adi Finsun menoleh untuk melihat Henry Su dan bertanya, orang yang mau kamu pukul, apakah dia? Benar, pengecut inilah yang mau aku pukul. Dengan berteriak Henry Su menjawab, wajah Adi Finsun penuh dengan keringat, sialan, sampah ini ingin melukai dirinya. Siapa orang yang ada di depan ini? Bahkan dirinya sebagai kepala preman ingin berteriak memanggilnya tuan. Bisakah orang seperti ini tersinggung oleh preman kecil seperti dirinya? Aku bertanya sekali lagi, apakah orang yang ada di depanku yang ingin kamu pukul? Lihat dia, Henry Su sedikit tidak sabar berkata, cepat patahkan kaki sampah itu dulu. Kalau begitu aku patahkan kakimu terlebih dahulu. Adi Finsun berteriak. Dia mengangkat tongkat besi yang ada di tangannya tinggi-tinggi, dan berjalan menuju Henry Su. Henry Su terkejut. Ada apa ini? Bagaimana bisa Adi Finsun berbalik menyerangnya balik? Melihat Adi Finsun bergegas mendekati Henry Su, semua orang kebingungan. Mengapa tidak memukul Yogi Chen, tapi malah memukul Henry Su? Kaki Henry Su terluka dan tidak bisa berjalan cepat. Sekarang dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Dia tidak bereaksi sejenak. Ketika dia sadar, tongkat besi yang ada di tangan Adi Finsun sudah memukul dirinya. Ah, kakiku. Seketika Henry Su terjatuh sambil memegangi kakinya, dan dia mulai merintih kesakitan. Tongkat besi Adi Finsun sangat keras, walaupun itu tidak akan benar-benar mematahkan kakinya, tetapi itu bisa membuat dirinya terbaring di rumah sakit selama beberapa minggu. Setelah memukulnya, Adi Finsun merasa itu masih belum cukup, kemudian dia meraih rambut Henry Su dan membangkitkannya. Plak, sebuah tamparan yang keras mengenai wajah Henry Su. Tamparan ini sangat kuat, pada saat itu juga beberapa gigi Henry Su patah dan mulutnya berlumuran darah. Henry Su kebingungan. Dia menangis dan berkata, Kak Adi Finsun, kenapa kamu memukulku?
Bukankah seharusnya kamu memukulnya? Sialan kamu ingin membunuhku, ya? Adi Finsun berteriak kepada Hendri Su.